Halo, jumpa lagi dengan saya dari e-computing. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang cara menggunakan Microsoft Word versi Android. Jika teman-teman merasakan manfaat dari tutorial ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan pertanyaan jika ada penjelasan yang kurang dipahami di bagian kolom komentar. Yang pertama, ada tanda tambah di bagian pojok kanan atas. Itu gunanya untuk membuat dokumen baru. Lalu sebelahnya untuk mencari dokumen yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Sekarang kita akan membuat sebuah dokumen baru dengan cara mengklik tanda tambah. Nah, di sini pertama kita akan dijumpai dengan menu yang namanya Create In. Create In ini gunanya untuk dibuat di mana atau disimpan di mana dokumen nanti yang akan kita buat. Di sini tertulis OneDrive. Ya, jadi kita jangan simpan ke OneDrive, kita simpan saja ke dalam handphone kita. Yaitu kita pilih menjadi this device. Ya, dokumen. Oke, kita pilih. Nah, untuk selanjutnya kita klik set as default dan selanjutnya kita tidak perlu lagi mengubah dan akan disimpan secara otomatis ke dalam handphone kita, terletak ke dalam folder dokumen. Ya, oke, selesai. Sekarang kita buat blank dokumen. Nah, inilah tampilan dari pembuatan dokumen baru di Microsoft Word. Untuk memulai pengetikan, ya pertama kali kita sentuh dulu halamannya, halaman kosong. Di sini ada muncul menu-menu gini, menu pop-up maksudnya. Ya, jadi atau kita bisa langsung mengetikkan apa yang mau kita ketikkan. Misalnya dengan contoh saya ingin membuat sebuah kata pengantar misalnya ya. Kata pengantar itu dimulai dengan tulisan kata pengantar. Oke. Nah, setelah kita selesai menuliskan kata pengantar, kalau di Word di PC ya, itu kita tinggal menekan Ctrl+J supaya dia justify atau Ctrl+E supaya dia ke tengah. Tapi ini nggak bisa ya. Di sini kita harus melakukan mengetik menu. Tapi pertama kita blok dulu tulisannya. Oke. Kita klik menu yang di bagian pojok kanan bawah. Di sini ya. Nah, di sini teman-teman akan melihat ada tulisan home. Kalau di dalam PC itu namanya tab ya, tab-tabnya ya. Jadi sebelumnya kita pilih ke tab home, kita pilih untuk membuat supaya tulisannya itu ke tengah. Di sini sudah ada pilihan alignment-nya. Kita pilih yang tengah. Oke, dia ke tengah ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita buat lagi dia ke pinggir. Enter. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk kata pengantar itu biasanya diawali dengan apa? Ya. Puji, syukur. Saya ucapkan atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena telah memberi kesempatan untuk membuat makalah tersebut, menyelesaikan. Oke. Nah, oke. Jadi saya hanya menulis sedikit saja ya. Selanjutnya saya akan menggunakan menu-menu atau menampilkan menu-menu yang bisa kita gunakan dalam mengedit tulisan tersebut. Tulisan-tulisan ini kita bisa ubah ya. Misalkan untuk membuat tulisan cetak tebal, kita bisa melakukan blok lagi.
Ya, blok. Ya, dibuat menjadi cetak tebal. Dan di bagian sini juga ada ukuran. Kita bisa merubah ukurannya biar lebih besar. Nah, besar ya. Ini nampak lebih jelas. Lalu berikutnya adalah paragraph formatting. Nah, di sini ini adalah jarak antara baris. Jadi barisnya itu kita bisa ubah. Kalau default pada Word itu kita bisa lihat itu jaraknya adalah 1,15 senti. Bukan senti sih. Poin ya. Di sini kita bisa ubah line spacingnya. Nah, ya ini dia. Secara default itu adalah terletak di 1,15. Jangan lupa di blok ya. Oke. 1,15 atau 1,5. Nah, ini ya. Nah, untuk di sini ada special indent ya. Kalau misalkan teman-teman ingin merubah indent first line, jadi ini first line-nya untuk dikasih indent lebih ke dalam. Jadi ini, nah begini ya. Jadi teman-teman jika tidak punya tombol tab atau tidak ada customize pada tombol keyboard, teman-teman bisa menggunakan special indent yang terletak pada menu paragraph formatting. Berikutnya ada tombol di sini style. Style di sini kalau di Word pada versi PC, style ini kita bisa mengedit seperti font, warna, ukuran, dan segala macam di sini. Coba kita lihat di sini, sama nggak? Oke, sama ya. Di sini juga ada. Jadi teman-teman jika ingin merubah sebuah judul menjadi sebuah maksudnya sebuah kata menjadi sebuah judul, teman-teman bisa langsung mengklik heading ya. Jadi contohnya tadi saya menggunakan ini kata pengantar ya, saya blok begini, saya klik heading. Nah, itu otomatis dia menjadi judul ya. Cuman judulnya ini kita belum customize ya, stylenya kita belum customize, dia tidak bisa langsung ke tengah. Jadi kita cukup mengklik ini, dia langsung ke tengah. Itu style. Jadi gimana caranya dikembalikan ke awal? Ya caranya kita pilih normal. Lalu kita pilih lagi dan kita klik tombol bold. Kita ubah. Oke, ya. Itu style. Lalu selanjutnya di sini ada tombol bullet dan numbering. Ya, jadi kalau seperti di versi PC Windows, bullet dan numbering itu sudah tahu ya, untuk membuat penomoran pengurutan ya. Jadi kita buat contoh di sini. Saya buat saya pakai numbering. Misalkan saya tuliskan begini. Saya ucapkan terima kasih kepada. Oke, saya enter. Jadi ini saya hilangkan indentnya. Saya hilangkan indentnya supaya dia kembali ke awal ya. Di ini di bagian special indent kita pilih non. Nah, dia kembali ya. Oke, sekarang saya masuk ke bagian numbering. Nah, ini ya. Downloading, refresh dokumen download font. Oke, saya pilih 1 ya. Bapak A, Bapak B, Ibu C, dan seterusnya. Nah, itu contoh penggunaan dari numbering. Selain menu home atau tab home, di sini masih ada beberapa lagi ya. Ada insert, draw, layout, review, dan view. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, apa yang ada? Tidak ada? Apakah semua ada? Rata-rata ada ya. Hampir lengkap ya. Kita lihat insertnya.
Nah, di insert di sini juga sudah ada equation. Jadi teman-teman bisa langsung mengisi rumus-rumus juga bisa. Sudah ada page number. Ya, ada shape. Jadi teman-teman bisa mengisi shape. Selanjutnya kita akan lihat lagi menu apa lagi yang ada. Kita lihat ke draw. Nah, draw di sini rupanya kita bisa membuat sebuah garis gambar ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada pilihan warna, ada hitam, merah, biru dan hijau. Jadi kalau ingin pilih warna yang lain bisa pilih lagi yang lain. Kita coba pakai pen ya. Di sini draw with mouse or touch. Nah, lihat. Kita bisa menggambar ya di sini. Jadi gunanya apa sih? Apa sih gunanya? Mengapa di versi ini diberikan draw? Ya, gunanya supaya kita bisa, contohnya ya, salah satunya adalah kita bisa membubuhi tanda tangan ya di Word. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan scanning pada tanda tangan kita. Kita bisa langsung memberikan tanda tangan dengan fungsi draw. Oke, saya coba. Saya kembali ke home. Ya. Saya akan membuat di sini. Saya buat dia align ke left, ke right ya, di sini. Lalu saya buat diketahui tebing tinggi, koma, pengarang. Nah, ini contohnya. Jadi kita bisa menggunakan fungsi draw untuk memberikan tanda tangan di sini. Misalnya pen biru ya, warna biru. Oke, itu contohnya ya. Maaf jika kurang bagus ya. Kita sudah bisa membubuhi tanda tangan di sana. Oke, sekian saja pengenalan dari tampilan dari versi Android ini, Office Word versi Android. Jadi jika teman-teman punya handphone yang sudah terinstall dan ingin mengerjakan sebuah tugas ya, apakah tugas dari sekolah atau tugas kampus dadakan ingin dikerjai dan tidak ada laptop di sebelah kalian, ya teman-teman bisa menggunakan versi Android ini untuk melakukan editing. Ya, walaupun versinya ini ada sedikit keterbatasan, tapi tidak mengurangi kemampuan dari Word versi Android ini ya. Demikian, terima kasih.